Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Langsung aja kita baca soalnya. Kekacauan di Mesir menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya mundurnya Presiden Mesir Husni Mubarak. Husni Mubarak mundur sebagai Presiden Mesir setelah ditekan oleh rakyatnya sendiri melalui serangkaian demonstrasi. Mubarak mundur pada ini ngomongin soal sejarah internasional ya, yaitu sejarah di Mesir yang dipimpin oleh Husni Mubarak. Nah, Husni Mubarak ini adalah Presiden Mesir yang menjabat sejak tahun 1981 dan mundur pada tahun 2011. Jadi kurang lebih dia berkuasa di Mesir selama 30 tahun. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya rakyat Mesir itu melakukan aksi demonstrasi. Dia melakukan demonstrasi masyarakat Mesir menuntut untuk turunnya Husni Mubarak dari jabatan presiden gitu. Kenapa? Karena Husni Mubarak sudah terlalu lama menjabat dan juga lama-kelamaan beliau menjabat dengan cara-cara yang diktator gitu. Ini yang menyebabkan akhirnya masyarakat Mesir membuat demonstrasi besar-besaran untuk menuntut turunnya Presiden Mubarak dari jabatan presiden. Nah, akhirnya nanti setelah 30 tahun berkuasa dan setelah didesak oleh berbagai elemen, Husni Mubarak akhirnya dia mengundurkan diri tepatnya pada tanggal 12 Februari 2011. Gitu. Oke, karena sudah terjawab ya, berarti ini jawabannya adalah Februari 2011. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Langsung aja kita baca ya soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. Hal tersebut di atas yang merupakan penyebab seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan ditunjukkan oleh nomor Nah, ini ngomongin soal kewarganegaraan ya. Nah, untuk peraturan yang ngomongin soal penyebab hilangnya kewarganegaraan itu ada di PP atau Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2007. Ini tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan. Kewarganegaraan RI. Gitu. Nah, di peraturan pemerintah ini ada sekitar 9 ya, ada sekitar 9 cara untuk dia bisa kehilangan kewarganegaraan gitu. Nah, apa aja? Yang pertama, itu dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Lalu yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan itu. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Yang keempat, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas macam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dijabat oleh warga negara Indonesia. Lalu yang kelima, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
Yang keenam, tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang ketujuh, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Atau bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, warga negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan gitu. Jadi untuk soal ini, wanita Indonesia kawin dengan laki-laki asing. Ini belum tentu ya, kalau misalnya dia masih nggak mau meminta kewarganegaraan asing, berarti dia masih jadi warga negara Indonesia. Yang kedua, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin. Nah ini betul. Diangkat anak oleh orang asing sesudah berusia 5 tahun. Nah ini salah ya, karena dia bisa memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun. Ikut pemilu negara asing. Betul. Bertempat tinggal di luar negeri selama 3 tahun berturut-turut. Ini harusnya 5 tahun ya, berturut-turut. Nah, berarti di sini yang penyebab seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan itu yang udah pasti nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dan 4. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4 yang memungkinkan untuk dia mendapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang poin 1 ini memungkinkan ya. Dia memungkinkan kalau misalnya dia meminta untuk pindah kewarganegaraan karena menikah dengan lelaki asing. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Indoholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Langsung aja kita baca ya soalnya. Agresi militer Belanda sangat merugikan bangsa Indonesia karena menimbulkan kekacauan dan berbagai kerugian. Salah satunya adalah pembantaian. Pembantaian Rawagede oleh Belanda saat agresi militer terjadi pada tanggal, ini ngomongin soal agresi militer ya, yaitu agresi militer Belanda pertama AMB 1. Nah, jadi pada saat AMB 1 ini terjadi juga sebuah peristiwa yang dinamakan pembantaian Rawagede. Nah, Rawagede ini adalah sebuah desa yang ada di Karawang ya. Kenapa Rawagede ini jadi salah satu yang ditargetkan oleh Belanda untuk diserang? Karena ternyata ada salah satu komandan Kompi Siliwangi yang dikejar oleh Belanda, yaitu Lukas Kustario gitu. Nah, Lukas Kustario ini adalah pemimpin dari Komandan Kompi Siliwangi yang kemudian menjadi Komandan Batalion Brigade 2 Divisi Siliwangi. Nah, Lukas Kustario ini sering sekali menyerang patroli-patroli dan pos-pos militer Belanda itu. Nah, akhirnya ternyata Lukas Kustario ini nanti dia bersembunyi di wilayah Rawagede. Selain Lukas Kustario, di Rawagede ini juga banyak sekali laskar-laskar pemuda. Laskar-laskar pemuda ini adalah organisasi semi militer yang dibuat oleh pemuda-pemuda di Indonesia untuk melawan Belanda pada saat agresi militer. Nah, akhirnya nanti pada tanggal 9 Desember 1947 terjadilah pembantaian besar-besaran di Rawagede untuk menumpas Lukas Kustario dan juga laskar-laskar pemuda yang dilakukan oleh Belanda gitu. Nah, ini adalah penyebab dari peristiwa pembantaian Rawagede. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat karena yang ditanya adalah tanggalnya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, 9 Desember 1947 gitu. Oke, karena sudah terjawab dan terbahas, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Langsung aja kita baca soalnya. Dalam menyelesaikan konflik internasional, PBB bisa saja melakukan resolusi. Namun, negara ini paling banyak melecehkan resolusi PBB. Negara ini melecehkan arti perdamaian dan seringkali melakukan pembantaian rakyat sipil, yaitu negara. Nah, ini ngomongin soal
konflik internasional ya berarti. Nah, konflik internasional yang sampai sekarang tidak atau belum berakhir dan masih terus-terusan ada itu adalah konflik antara Israel dan juga Palestina. Gitu. Nah, dua negara ini memang sudah berperang sejak lama ya, dan Israel ini sebagai negara yang dia mengambil wilayah dari Palestina, ini adalah negara yang paling banyak mangkir dari resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Jadi setidaknya ada 20 resolusi terhadap Tel Aviv. Tel Aviv ini adalah ibu kota dari Israel, atas pelanggaran hak asasi manusia, lalu pemukiman ilegal di Palestina, dan pendudukan di Yerusalem Timur, di mana Yerusalem Timur ini tadinya adalah milik Palestina. Gitu. Nah, setidaknya ada sekitar 20 resolusi ya terhadap Tel Aviv atau terhadap Israel yang sampai sekarang sering sekali tidak digubris oleh Israel gitu. Dan mereka juga seringkali melakukan pembantaian rakyat sipil terhadap Palestina. Nah, jadi untuk itu soal ini jawaban yang paling tepat adalah Israel sebagai negara yang sering melecehkan resolusi dari PBB gitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Langsung aja kita baca soalnya. Apabila di dalam negara terdapat masalah, maka rakyat secara langsung ikut serta menanggulangi, dan kedudukan pemerintah bisa dikatakan lebih stabil, merupakan salah satu kelebihan sistem pemerintahan. Oke. Nah, jadi ini ngomongin soal sistem pemerintahan ya. Jadi, sistem pemerintahan di dunia itu dibagi jadi dua. Ada presidensial, ada parlementer. Nah, kalau sistemnya presidensial, dia kepala negara dan kepala pemerintahannya sama, yaitu presiden. Nah, sedangkan kalau parlementer, dia kepala negara dan kepala pemerintahannya berbeda. Kepala negaranya itu dia tergantung bentuk negaranya. Kalau misalnya dia monarki berarti raja, kalau dia republik berarti dia presiden. Nah, sedangkan kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dipilih oleh parlemen ya, parlemennya anggotanya itu dipilih oleh rakyat lewat pemilu gitu. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari presidensial dan parlementer? Kalau di sistem presidensial ini dia keseimbangan kekuasaannya itu ada stabil ya. Stabil antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif gitu. Nah, sedangkan kalau di parlemen, ini dia yang lebih memegang kekuasaan itu adalah si legislatif. Karena legislatif ini adalah representasi dari rakyat, sehingga kalau di sistem parlementer, pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan itu sangat besar, sehingga suara rakyat itu sangat didengarkan oleh parlemen, karena parlemen ini isinya adalah perwakilan-perwakilan dari rakyat gitu. Tapi memang kelemahan dari sistem parlementer ini karena representasi rakyat itu dibilangnya adalah dari parlemen dan kebanyakan dari partai politik, ini nanti sangat memungkinkan terjadinya perdebatan golongan, atau setiap partai politik itu dia lebih mementingkan golongannya sendiri dibanding kepentingan rakyat secara umum gitu. Jadi untuk soal ini, karena yang ditanya adalah kelebihan dari sistem pemerintahan, yaitu rakyat ini bisa secara langsung ikut serta dalam menanggulangi dan kedudukan pemerintah bisa dikatakan lebih stabil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dia sistemnya parlementer.
parlementer gitu. Karena di sistem parlementer ini parlemen yang merupakan representasi rakyat itu kekuatannya sangat tinggi gitu. Oke, karena sudah terbahas, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.